Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hasan Mustafa SPDI, peserta PPG dalam jabatan BIS 3 dari LPTK UIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan uji kinerja video pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran model problem based learning dengan tema pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Silakan berdoa dulu mulai. Baiknya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, sebelum ke materi pembelajaran, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Adefala, Alfia, Aliatun, Ade Ilham, Naila, Rasya, Cipriani, Azka Ayu, Dewi Andini, Nida Nurul, Hakim, izin, Hakim, Nela Nur, Nur Amanah, Nur Jazila, Nurul Hafido, izin, Qurratul Uyun, Rani Nurul Aini, Rani Siti, Rina Fitri, Silvina Nurul, izin, Suci Zahra, Nisa Nur. Ada yang belum berabsen? Sudah semua ya? Nah baik anak-anakku, sebelum ke materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini, sebelumnya Bapak ingin tanya terkait materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ihsan. Coba ada yang tahu? Sebutkan apa itu ihsan? Berbuat baik dengan penuh keikhlasan yang digambarkan dalam hadis yang Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan kasih kita dan juga menjalankan ibadah sosial kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada semua makhluk. Nah, jadi ketika kita berbuat ibadah atau melaksanakan ibadah, seolah-olah kita ini diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang tahu atau masih ingat hikmah dan manfaat dari ihsan? Coba sebutkan. Seperti dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kebaikan akan berbalas kebaikan. Berbuat ihsan adalah hikmah dari kebaikan. Karena tidak ada manusia yang dapat itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan pada siapapun akan menjadi stimulus untuk pembalasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala
Nah, baik, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, namun sebelum ke materi ada beberapa tujuan yang perlu kalian ketahui. Di antaranya tujuan pembelajaran materi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, setelah kalian mengikuti pelajaran ini, mampu atau dapat mengimani kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian mampu atau dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kelima, mampu mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keenam, mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketujuh, mampu menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, diharapkan nanti kalian mampu untuk mengimplementasikan atau melaksanakan tujuan ini, ya. Nah, baik. Selanjutnya sedikit akan Bapak paparkan, ya, materi terkait pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kalian bisa lihat ke slide. Nah, ini pernikahan berdasarkan syariat Islam, ya. Jelas? Jelas, ya? Nah, sebelum ke materi, di sini ada tentang konsep materi yang perlu kalian perhatikan. Yang akan kita bahas pada hari ini terkait pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, dalil ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan ketiga adalah hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam. Nah, di sini ada dalil Al-Quran tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam. Perhatikan, ya, Bapak akan membacakan dalil tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam. Di sini ada surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua ada surat An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat
wa razaqahum minat thayyibati afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, berarti suami istri, ya, dari jenis kamu sendiri. Menjadikan pasangan dari jenis kamu sendiri artinya dari sesama jenis manusia, ya. Kan berpasang-pasangan, ada perempuan ada laki-laki, tentunya sesama jenis manusia. Dan menjadikan anak dari cucu bagimu dari pasanganmu, sehingga dengan adanya berpasang-pasangan dan melalui pernikahan menjadikan anak cucu keturunan serta memberimu rezeki yang dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ini surat An-Nahl ayat 72. Ya, saya pahami ya. Nanti masih banyak sebetulnya dari tentang pernikahan. Ya, bukan hanya ini diantaranya saja ya. Nah, kemudian, ini bisa dilihat ada ilustrasi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, ya. Kalian lihat itu dalam gambar ini kita bisa lihat siapa saja yang ada di gambar ini kira-kira menurut kalian. Mempelai pria, kemudian mempelai wanita. Siapa lagi? Ada dua saksi. Siapa lagi? Penghulu. Terus siapa lagi? Wali. Ya. Dan tentunya ada ijab kabul. Nah, ini semua ya menggambarkan ya ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dalam Islam, ketika ketentuan-ketentuan ini, syarat-syarat ini sudah terkumpul, seperti adanya calon mempelai ya, pria maupun wanita, kemudian 2 orang saksi, kemudian ada seorang wali, ada penghulu, ada ijab kabul. Di situ termasuk rukun tidak seorang penghulu? Rukun nikah bukan, seorang penghulu. Ada yang tahu apa itu penghulu? Penghulu itu adalah petugas pencatat administrasi, ya, administrasi akad nikah. Jadi dicatat oleh penghulu, bukan yang menikahkan, awas ya. Yang menikahkan itu adalah siapa? Wali, ya, wali. Ketika wali tidak mampu atau mewakilkan, biasanya ke penghulu. Ya, itu perlu diingat ya. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan bahwa pernikahan berdasarkan syariat Islam itu harus memenuhi rukun, ya, syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuan dalam pernikahan. Ada calon suami, calon istri, kemudian ada wali, ada 2 orang saksi. Nah, dari orang-orang yang hadir di situ juga itu harus memenuhi syarat. Nanti ada syarat-syarat, ya, ada syarat-syaratnya. Calon suami syaratnya bukan mahram wanita, gitu kan? Nah, bukan mahramnya, bukan adiknya, bukan kakaknya, ya, bukan pamannya, pokoknya bukan mahramnya, ya. Nah, kemudian calon istri juga bukan mahramnya si laki-laki, ya. Kemudian wali itu adalah orang tua kandungnya,
Bagaimana kalau orang tua tetangga tidak bisa? Harus orang tua kan, orang tua aslinya. Nah, kemudian 2 orang saksi itu harus berjumlah 2 orang, ya. Dan harus orang yang sudah balik, ya, bukan muda dan bukan wanita. Jelas. Terus gimana Pak kalau kita yang itu yang sedang tidak apa? Yang penting syarat saksi yang 2 dari pria itu ada. Nah, selebihnya oleh wanita maka tidak apa-apa, ya. Tuh. Kemudian ada ijab qabul atau sighar. Nah itu. Kemudian, nah setelahnya terjadi pernikahan, tentunya akan ada hikmah, ya, hikmah daripada apa namanya pernikahan. Nah, hikmah daripada pernikahan. Adapun hikmah daripada pernikahan yang akan akan diperoleh tentunya dengan pernikahan berdasarkan syariat Islam, ada beberapa hikmah, ya, di antaranya hikmah daripada pernikahan berdasarkan syariat Islam yaitu membagi nanti tingkatnya mati ya. Aulia, Zainab, Cek. ada Kobong, ini mah, Gina, Mesri. Nah, adapun hikmah daripada pernikahan berdasarkan syariat Islam yaitu terciptanya hubungan suami istri, ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci pernikahan, ya. Jadi yang tadinya haram menjadi halal. Nah, kemudian mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Kalau kita mempunyai keturunan melalui pernikahan yang sah, insya Allah keturunan kita akan menjadi ahli waris kita, ya, ahli waris kita. Lain lagi dengan keturunan yang kedua dihasilkan luar dari pernikahan, itu bukan ahli waris, ya. Kemudian terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, ya. Kemudian terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya, saling bekerja sama antara suami dan istri dalam membangun sebuah rumah tangga, umpamanya membagi pekerjaan rumah, ya, membagi atau mengasuh anak, kan? Nah, ketika suaminya bekerja, istri yang menjaga rumah, menjaga anak-anaknya, ya. Ketika istrinya sedang mengerjakan pekerjaan rumah, suaminya yang mengasuh anaknya, dan seterusnya seperti itu. Jadi adanya saling kerja sama. Kemudian terjadinya silaturahmi antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. 2 keluarga besar disatukan, ya. Jadi terjalin silaturahmi. 2 keluarga besar yang berbeda, baik itu berbeda adat, kebiasaan, budayanya, dengan adanya jalinan pernikahan menjadi terjalin silaturahmi. Nah, itu diantaranya, ya. Nah, di sini ada urutan ketaatan suami dan istri, ya, ada kewajiban dan juga hak suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama, ya. Ada kewajiban bersama antara suami istri. Apa saja kewajiban bersama suami istri? Di antaranya memelihara dan mendidik
mendidik tentang anak harita pondok. dengan sebaik-baiknya. Telepon. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar, kerabat, dan saudara dari kedua belah pihak. Seorang istri berbuat baik kepada keluarga suami, si suaminya sama berbuat baik kepada keluarganya istri. Tuh, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Nah, saling bantu membantu antara keduanya. Ya, suaminya sedang bekerja, istrinya membantu pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri. Kalau misalkan suaminya libur, istrinya sedang mengerjakan pekerjaan rumah dibantu oleh suaminya. Garis baru. Dan seterusnya. Kemudian menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dandan untuk suami, ya. Begitu juga sebaliknya suami dandan untuk istri. Jadi dandan itu bukan hanya untuk kondangan, bukan hanya untuk belanja, shopping, tapi sengaja kita dandan hanya untuk seorang suami. Ya, itu justru lebih besar pahalanya. Ya. Jadi diupayakan ketika suami berada di rumah, kita harus dandan. Itu diantaranya. Begitu juga sebaliknya, suami juga harus seperti itu, berpenampilan enak dilihat oleh istri. Kemudian kewajiban suami terhadap istri. Nah, ini kewajiban suami terhadap istri, yaitu menjadi pemimpin, jadi imam, memelihara, membimbing keluarganya, menjaga serta bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Itu menjadi tanggung jawab suami. Kemudian memberi nafkah, ya, pakaian, rumah, makanan, ya, makan. Bergaul dengan istri secara makruh, secara baik, ya, memperlakukan keluarganya secara baik. Kemudian masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan peranannya masing-masing. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Jadi memberikan kebebasan, silakan istri berpikir dan berbuat apa saja yang tidak bertentangan dengan norma. Tentunya ketika memang perbuatan itu baik menurut pandangan agama, ya silakan. Ya, tidak apa namanya? Diukur jumlah persakna. Segala ulah deh. Mau diukur jumlah persakna. Kondangan tidak boleh. Mau arisan tidak boleh. Ya, seperti itu. Antara Selama masih 5.000 bisa, sampai 10.000. kecuali kalau memang perginya sendiri, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau mau pergi sendiri harus izin sama suami. Kalau tidak, Antara 5.000 sampai 1.000 ini pecahan. kewajiban suami. Kemudian kewajiban istri terhadap suami, nah, taat kepada perintah suami, taat. Selama perintah suami Bisa tidak dibaca bertentangan dengan kira-kira kurang ajaran agama. 5 jam. Nah, di sini kan ada urutan ketaatan seorang antara suami dan istri. Kalau suami, urutan ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada orang tua. Kalau istri kepada Allah, Rasulullah, suami baru ke orang tua. Ya. Kalau sebelum berumah tangga berarti kalian setelahnya Rasulullah itu kepada orang tua. Tapi kalau sudah berumah tangga, yang perlu diutamakan ketaatannya kepada suami. Orang tua itu setelah suami. Hati-hati ya. Cek suami teh kata orang tua teh. Neng kan ieu di rumah. Karena suaminya jangan. Ya. Itu boleh. Suaminya nggak boleh. Itu bukan. Nah, jadi harus taat ya. Selalu menjaga diri dari kehormatan keluarga. Bersyukur atas apa yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bersyukur suami memberikan nafkah, umpamanya sebulan hanya 10.000.
bulan 10.000 udah. Mahina 10.000-nya sampai ge mana cukup menang bakso sama pembelinya. Sebesar apapun nafkah yang diberikan oleh suami disyukuri. Kemudian membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Tuh ya. Nah, baik. Nah, sekarang ya, dari uraian tadi ya, dari uraian materi yang telah Bapak jelaskan terkait pernikahan berdasarkan syariat Islam, silahkan kalian cari dalil-dalil ya tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam di dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa yang ada kaitannya dengan pernikahan berdasarkan syariat Islam ya. Nah, silakan dibagi kelompok ya, bagi kelompok, masing-masing kelompok silakan cari dalil, kemudian silakan kalian uraikan makna dan isi kandungan ayatnya tersebut ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sumbernya boleh dari mana saja, yang referensinya, sumber bahannya, bahan materinya bisa dari buku pelajaran, bisa dari apa namanya referensi lain seperti dari internet, dari Google, ya, dari website, ya. Silakan cari. Nah, yang bawa HP silakan dibuka HP-nya. Boleh, ya. Silakan untuk mencari materi tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam. Silakan dibentuk dulu kelompok. Ada aturannya seperti puisi, ada aturannya, ada setnya, ada beberapa, ada hilang, huruf, ada kembali, aman, lagu. Kalau misalnya mampu saya ya. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih mengundang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari kalangan Yahudi yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Pengasih, lagi Maha Mengetahui. Ayat tersebut menunjukkan salah satu usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak membutuhkan pasangan dan yang lainnya. Dialah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu, dan dialah yang berkuasa untuk memusnahkan dia. Tidak ada Tuhan yang bersembah selain Allah. Tidak dalam segala lain pun disebutkan bahwa kata karuna pada ayat terakhir, pada akhir ayat tersebut, ayat 49, dasar dari kata tatazak karuna. Lalu pada salah satu huruf dibuang sehingga terbentuk kata tatazak karuna. Kata tersebut menunjukkan supaya manusia berpikir bahwa penciptaan pasangan-pasangan itu adalah esa. Oke, jadi sahabat hikmah, pada intinya surat Az-Zariyat ayat 49 ini menunjukkan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian informasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak untuk kelompok 3. Itu tugasnya. Tugasnya kelompok 3. Nah, baik. Anak-anakku, dari hasil diskusi yang telah dikerjakan, coba duduk ke semula ya, semula. Nah, dari materi tadi ya, tugas yang telah dikerjakan ya, pada dasarnya ya, untuk surat An-Nahl, isi kandungan daripada surat An-Nahl ayat 72 itu memang ini adalah dalil tentang pernikahan di dalam syariat Islam. Nah, di sini dalam kandungannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, bagian kenikmatan, memberikan banyak kenikmatan ya kepada makhluknya, yaitu manusia khususnya. Kelompok 2 ya, kelompok 2 surat An-Nur tadi ya. Nah, untuk kelompok 2 memang cukup bagus seperti halnya kelompok 1 tadi ya, tentang apa, dalil pernikahan. Kelompok 2 mengambil dalil dari surat An-Nur ya, An-Nur ayat 32. Nah, memang betul. Nah, di dalam surat An-Nur ini mengandung makna ya, yaitu melalui terjemahan atau makna daripada surat An-Nur ayat 32 ini dapat kita pahami bahwa terdapat perintah Allah untuk menikah ya, untuk menikah. Jadi menikah itu adalah perintah Allah. Nah, di sini menurut Dardawirda ya, membuatnya di buku dari tugas kelompok 2 nih ya, dalam bukunya yang berjudul Buku Nikah menjelaskan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan rasul. Orang-orang pilihan Allah melakukan hal tersebut, yaitu menikah. Nah, kemudian kelompok 3 mengambil dalil dari surat apa tadi? Kelompok 3 Az-Zariyat ayat 49. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 49 pun menurut Ibnu Katsir bahwa Allah menciptakan semua makhluk ya, itu dengan berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek, ada malam, ada siang, dan seterusnya. Jadi kita ketika dilahirkan ke bumi, ke dunia ini, jangan khawatir terhadap pasangan kita ya, jodoh kita, karena Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan, udah berjodoh-jodohan ya. Jodoh saya udah kayu tengke, jangan khawatir. Adapun nanti kalaupun di dunia dapat jodoh, di akhirat pasti ya, jangan khawatir itu ya, karena Allah sudah menyampaikan dalam
firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat bahwa Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ya, nah itu. Nah, oke. Itu ya. Kesimpulannya. Baik. Untuk Suami aja. selanjutnya ya Perjuangan mau apa nah? nah untuk materi pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ditutup silakan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cut.